Salam untuk dosen pengampu kami di mata kuliah Construction Quantification and Scope Management, Pak Aryo Bintang Kusalamwardi, ST.MT. Pada kesempatan kali ini, saya Anthony Richard dan Derek Libertio akan mempresentasikan perhitungan Bill of Quantity atau yang sering disebut dengan BOQ dari Project Rumah Tinggal 2 lantai untuk Bapak Alfred. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rencana manajemen lingkup dari proyek ini, atau yang disebut dengan Scope Management Plan. Rencana manajemen lingkup proyek dimulai dari Scope Statement, di mana pada bagian ini berisikan informasi-informasi mengenai proyek, pekerjaan yang akan dilakukan, dan pekerjaan yang tidak akan dilakukan. Pada proyek Scope Statement ini dapat kita baca dan kita mengetahui informasi bahwa proyek ini berupa rumah tinggal 2 lantai tipe 180 dengan ukuran 12 meter x 15 meter. Lingkup proyek ini meliputi pekerjaan-pekerjaan persiapan dan perencanaan di mana sudah termasuk pengadaan gambar kerja, kemudian pekerjaan struktur bawah dan pekerjaan struktur atas, pekerjaan MEP, dan pekerjaan arsitek. Pekerjaan tambahan, pekerjaan interior, dan pengurusan IMB atau izin membangun bangunan tidak termasuk dalam lingkup proyek. Dalam rencana manajemen lingkup, pembuatan WBS dibuat berdasarkan fase-fase setiap produk atau yang biasa disebut dengan deliverables. Tahap awal dalam merancang WBS adalah dengan menentukan terlebih dahulu deliverables yang dibutuhkan dalam proyek, kemudian semua deliverables disusun dalam sebuah daftar dan dikelompokkan. Kelompok-kelompok deliverables tersebut dihubungkan sehingga menjadi sebuah paket pekerjaan yang saling terikat, maka tergambar dengan jelas aktivitas pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah deliverable dan pembagian level deliverables dari level 0 hingga level 3. Untuk WBS tersebut bisa dibuat dalam bentuk hierarki seperti berikut. Untuk pembuatan taking off pada Bill of Quantity akan mengacu pada elemen paket-paket pekerjaan dalam WBS. Elemen besar dalam WBS terdiri dari paket pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, pekerjaan atap, pekerjaan arsitek, dan pekerjaan MEP. Aturan dalam penomoran taking off adalah sebagai berikut, di mana level 0 adalah nama proyek yang akan dikerjakan, level 1 adalah kelompok elemen besar seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur atas, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan arsitek, dan pekerjaan MEP. Untuk level 2 adalah nama aktivitas pekerjaan, misalnya pembersihan lapangan, pekerjaan fondasi, dan lain-lain. Untuk level 3 adalah rincian aktivitas pekerjaan, di mana merupakan lebih detail dari tahap level 2. Work Data Structure Dictionary merupakan gambaran lebih detail dari WBS yang sebelumnya, di mana di sini terdapat work package ID, work activity, work description, di-assign kepada siapa, tanggal di-assign-nya, estimasi biaya, kriteria penerimaan, deliverables yang dihasilkan, bagian departemen yang bertanggung jawab, kemudian deadline dari masing-masing deliverables, dan beberapa informasi di belakang. Jadi dari WBS Dictionary ini kita dapat melihat lebih detail rincian dari WBS yang sebelumnya. Misalnya pada Work Package ID 1.1 pembersihan lapangan, maka kita dapat
membaca di bagian deskripsinya itu adalah pembersihan lapangan dari rumput, semak, dan akar pohon. Ini adalah lanjutannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Derek Libertio. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang biogeostruktur. Yang pertama itu ada fondasi dari bar bending schedule. Di sini saya mengambil contoh fondasi tipe P1 yang berlokasi di AS1. Jadi untuk nilai B ini didapatkan dari panjang fondasi dikurang 2 kali selimut beton, di mana selimut beton itu 40 mm, dan cutting length-nya itu didapatkan dari 2 kali A ditambah B dikurang 2 dikali diameter tulangan dikali number of bends. Dan total length-nya itu didapat dari cutting length dan dikali number of member. Dan untuk total reinforcement-nya itu dari total length ini dikali dari unit weight 0,888 dan didapatkan nilai sejumlah total 314,530. Selanjutnya ada kolom BBS. Di sini saya mengambil contoh kolom tipe K1 yang berada di kolom utama. Di sini untuk bar member utama, yang ini utama nilai B itu didapatkan dari panjang dikurang 2 kali selimut beton, di mana selimut beton itu sama seperti tadi 40 mm. Dan untuk bar member sengkang itu nilai A dan C-nya didapatkan dari panjang X dikurang 2 kali selimut beton dan panjang Y dikurang 2 kali selimut beton. Dan untuk length of each bar itu didapatkan juga sama seperti tadi, yaitu cutting length dikali number of bar. Dan total length-nya itu adalah number of member dikali length of each bar. Selanjutnya ada balok BBS. Di sini saya mengambil contoh beam yang B1, di mana lokasinya ada di A2 sampai A3. Sama seperti tadi, untuk bar member utama, nilai B sama dengan panjang dikurang 2 kali selimut beton, di mana selimut beton sama dengan 40 mm. Dan juga sama untuk bar member sengkang, lalu untuk length of each bar dan total length-nya juga sama seperti tadi. Untuk plat BBS juga kurang lebih sama seperti tadi, cuman di sini selimut betonnya itu hanya 20 mm. Lalu saya akan menjelaskan tentang pondasi bekisting. Di sini saya mengambil contoh yang PL1 di mana kita mencari luasnya itu tinggal lebar dikali tingginya atau panjang. Ya, kita dapatkan lalu dari itu kita dikali 4 karena ada 4 sisi DCBA, HEDA, GFBC, dan GHEF. Semua dikali 4 dan lalu kita dapat untuk kuantitasnya dalam meter square lalu nanti dibagi dengan ukuran triplex, di mana ukuran triplex itu 240 kali 120 mm. Lalu untuk bekisting kolom juga kurang lebih seperti fondasi bekisting, di mana nanti panjang kali lebar lalu kali tinggi didapatkan luas dan luasnya itu dikali 4 karena ada 4 sisi. Lalu dari total luas itu dikali dengan jumlah dan lalu nanti dibagi dengan ukuran triplex yaitu 240 kali 120 untuk mengetahui kebutuhan triplex yang kita perlukan. Lalu di sini ada pondasi beton. Jadi di sini saya mengambil 2 contoh, yaitu yang pertama P1 yang berada di straw pile. Jadi dia karena bulat, di sini kita menggunakan rumus 1/4 dari 3,14 kali diameternya, lalu dikali dengan tingginya dan didapatkan total volumenya 4,4. Lalu untuk volume yang PC1 atau yang berada di pile cap karena dia tidak bulat maka langsung dikalikan length dikali width lalu dikali height didapatkan 0,108 lalu dikali number of membernya dan dapat total volume 2,5 meter pangkat 3.
Lalu ada kolom beton. Di sini saya mengambil contoh kolom beton yang berada di lantai 1 dan lantai 2. Di sini dapat dilihat juga rumusnya kurang lebih sama, yaitu tinggal P kali L kali T. Lalu kita dapat volume, lalu volumenya dikalikan dengan jumlah yang ada, dan kita dapat hasil total volume beton. Selanjutnya, ini adalah pekerjaan atap, di mana panjang itu saya hitung dari dena yang ada di sini. Nah, dari denanya kita kan ada skala, jadi kita dikalikan dengan skalanya. Di sini skalanya 1:100. Lalu setelah dikalikan nanti kita dapat panjangnya, lalu panjangnya dikali unit weight-nya. Unit weight-nya itu sudah berat dari atap baja ringan itu. Lalu untuk kasonya, yaitu kita tinggal mentotalkan panjang total bagian samping atap, lalu dikali 0,07 kali 0,06 kali 21, lalu dikali 1,13 kg per meter, itu berat dari kasonya. Lalu untuk reng kita menggunakan juga sama seperti tadi, panjang total bagian samping atap, lalu dikali 0,07, dikali 0,06, dikali 21, lalu dikali 1,2, dan dikali 1,8 per 6. Dan kita dapatkan yaitu 27,9 kilo untuk reng. Dan untuk penutup atap benteng keramik, setelah kita hitung total area yang ada di atap, dan kita mendapatkan 142 meter square. Lalu untuk pernilis plank itu tinggal dipanjang total samping atap, karena pernilis plank itu hanya ditaruh di sampingnya. Lalu di sini saya akan melanjutkan dengan BOQ arsitektur. Yang pertama yaitu ada pekerjaan lantai. Di sini saya menggunakan dengan satu-satu, saya hitung dari dena yang ada, saya hitung panjangnya, lebar, lalu mendapatkan area, lalu saya menghitung kebutuhan mortar, keramik, ada 3 jenis di sini, lalu saya mendapatkan total keramik yang dibutuhkan serta meter square-nya, ukuran luasnya. Nah, di sini Anda dapat lihat bahwa ini ada ruang makan, ruang tidur utama yang akan tadi saya pakai untuk pekerjaan lantai, menghitung pekerjaan lantai. Lalu ada pekerjaan pintu dan jendela. Data-data ini juga didapatkan dari gambar detail pintu dan jendela di slide berikutnya. Nah, di sini kita dapat lihat kalau kode-kode ini adalah kode-kode pintu dan jendela. Lalu ada pekerjaan plafon, sama dengan tadi, pekerjaan plafon itu dihitung dengan satu-satu. Dari teras depan, ruang tidur utama, kita dapatkan panjang dan lebarnya, lalu dapat areanya, dan total areanya baru kita nanti dibagikan dengan 0,6 kali 0,6, karena itu ukuran plafon yang kita pakai. Lalu untuk yang terakhir ada BOQ dari MLP, yaitu mechanical, electrical, dan plumbing. Untuk pekerjaan mechanical dan electrical, di sini saya dapatkan data bahwa kita membutuhkan beberapa barang ini dari gambar detail pekerjaan mechanical dan electrical. Lalu yang terakhir pekerjaan plumbing, saya mendapatkan beberapa data sanitasi itu dari gambarnya. Dan untuk kebutuhan pipa saluran itu ada beberapa, yaitu BW, pipa air bersih, SV, pipa air kotor, WW, pipa air berkas, dan RW itu pipa dari roof drain. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.